Di suatu tempat yang gelap dan sunyi, menyerupai sebuah gua, hanya terdengar suara tetesan air yang jatuh di atas kolam. Tak jauh dari sana, seorang hunter tampak terguncang dalam kesakitan. Tangannya gemetar hebat saat berusaha menopang tubuhnya yang sudah tidak sanggup lagi berdiri. Hunter itu bukanlah orang biasa, ia adalah Jang Yongwong, seorang hunter peringkat C. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sosok yang tidak lazim. Seekor beruang kecil mengayuh sepeda roda 3 dengan santai, seolah tidak ada yang aneh dalam situasi ini. Dengan wajah tanpa ekspresi, si beruang berhenti di depan hunter yang hampir tak berdaya, lalu menatapnya dengan tajam sebelum menawarkan dua pilihan, mati di tempat ini, atau membeli satu-satunya ramuan yang dapat mengembalikan vitalitasnya. Jang Yongwong tidak langsung menjawab. Bukannya berbicara, ia hanya menatap si beruang kecil dengan keterkejutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Melihat tidak ada tanggapan, si beruang pun turun dari sepedanya, mendekati tubuh hunter yang tergeletak untuk memastikan apakah ia masih hidup atau sudah menjadi mayat. Namun, yang didapatnya bukanlah keheningan, melainkan sebuah cacian penuh amarah dari Jang Yongwong, teguran keras yang menegaskan bahwa ia masih hidup. Si beruang hanya bisa terdiam, menatapnya tanpa ekspresi. Sudah 10 tahun sejak munculnya orang-orang yang memperoleh kekuatan melalui sistem. Jumlah individu yang terbangkitkan terus meningkat, dan dunia kini dipenuhi dengan orang-orang aneh yang terobsesi dengan uang. Para pencari keuntungan semakin menggila, dari para penyembuh fisik hingga Rabbit Princess, kemudian Phantom Thief Assassin. Dan kini, dalam pikirannya yang lemah, Jang Yongwong menganggap si beruang kecil hanyalah salah satu dari sekian banyak pencari uang yang tidak waras. Namun, terlepas dari anggapan itu, si beruang kecil tetap bersikap profesional, menawarkan ramuan penyembuhannya dengan tenang. Dengan sisa tenaganya, Jang Yongwong mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara serak, "Berapa harganya?" Si beruang kecil menjawab tanpa ragu, "Ramuan pahit berharga 1 juta, sementara ramuan stroberi yang manis berharga 2 juta. Dengan nada meyakinkan, ia bahkan menambahkan bahwa harga tersebut sudah termasuk diskon untuk pelanggan baru. Mendengar selisih harga yang begitu besar, Jang Yongwong mengernyit kesal. "Apa bedanya?" tanyanya curiga. Si beruang menjawab dengan sangat logis, "Ramuan pahit memiliki rasa pahit. Ramuan stroberi yang manis, tentu saja rasanya manis." Jawaban sederhana itu membuat Jang Yongwong terdiam sesaat. Ia tak bisa membantah, meski dalam hati merasa tertipu. Namun, setelah mempertimbangkan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan ramuan dari agen resmi, ia akhirnya setuju untuk membeli. Hunter itu meminta nomor rekening si beruang kecil. Namun, alih-alih memberikannya, si beruang mengeluarkan kertas kontrak dan menyerahkannya untuk ditandatangani, dengan penegasan bahwa pembayaran hanya bisa dilakukan melalui aplikasi uang digital. Jang Yongwong mendengus kesal. Dalam hati, ia mengumpat bahwa si beruang kecil ini adalah makhluk aneh yang menyebalkan. Dengan geram, ia menerima pulpen dan kontrak itu, sambil berbisik pelan, "Bagaimana kalau aku melaporkan transaksi ilegal ini sebagai penggelapan pajak?" Si beruang kecil tetap tenang. "Kalau tidak mau membeli, aku bisa segera pergi," ujarnya singkat. Hunter Jang panik. Melihat si beruang hendak pergi, ia langsung meraih kakinya dan memohon dengan suara tergesa-gesa, "Baiklah, aku beli ramuan pahitnya." Setelah transaksi selesai, Jang Yongwong meminum ramuan itu dengan wajah masam, sementara si beruang kecil menatapnya santai dan berkata, "Jika kau memberikan ulasan bintang 5 dengan foto di aplikasi uang, aku akan memberimu bonus permen peningkat statistik selama 5 menit. Tanpa menunggu tanggapan, si beruang pun pergi, melambaikan tangannya sambil mengingatkan, "Kau beruntung hari ini." Tak lama, berita tentang Jang Yongwong membeli ramuan dari bos palsu memenuhi platform Hunter.net. Foto dan keluh kesahnya langsung dibanjiri komentar dari para hunter lain. Beberapa mempertanyakan tugas kepolisian, mengapa mereka hanya diam saja. Bahkan ada yang mengejek, apakah pekerjaan mereka hanya minum-minum dan memeras rakyat kecil. Namun, di antara komentar tersebut, muncul pertanyaan lain, siapakah sebenarnya bos palsu itu? Sementara dunia memperdebatkan identitas sosok misterius itu, si beruang kecil justru tengah menikmati hasil transaksinya. Uang di akunnya hampir mencapai 2 juta, hasil dari transaksi suksesnya sebagai bos palsu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seorang wanita berdiri di sampingnya, mengamati dengan tatapan tajam sebelum akhirnya menegurnya karena melihat ponsel saat pelajaran. Kulu menghela napas, menoleh, lalu meletakkan ponselnya. Sekilas, ia hanya tampak seperti anak kecil biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik wajah polosnya, tersembunyi sosok seorang pebisnis ulung yang menjual ramuan kepada para hunter demi mengumpulkan uang. Meski begitu, ia tetaplah anak berusia 4 tahun yang masih mengikuti kehidupan sekolahnya seperti anak-anak lain. Saat musik mulai mengalun, teman-temannya bersiap melakukan tarian jeruk, sebuah tarian khas yang sering dilakukan anak-anak TK Nusantara. Kulu tidak membuang waktu. Dengan gesit, ia bergabung dalam tarian, menggerakkan tubuhnya dengan lincah dan penuh semangat. Namun, bukan tarian itu yang membuatnya riang. Di dalam kepalanya, ia sudah merancang langkah berikutnya. Ia akan memberikan ulasan tentang permen Earth Candy, produk tambahan yang ingin ia jual setelah melihat kesuksesan ramuan yang dipasarkan sebelumnya.
Bisnisnya berkembang pesat, dan ia tahu ini baru permulaan. Dalam dunia yang dipenuhi dengan hunter yang terobsesi dengan kekuatan dan uang, tidak ada yang menyangka bahwa di balik semua itu, ada seorang anak kecil yang perlahan membangun kerajaan kecilnya sebagai sosok yang dikenal sebagai fake boss. Beberapa hari yang lalu, saat Kulu keluar untuk menyikat giginya, ia tiba-tiba terkejut melihat sesuatu muncul di hadapannya. Sebuah sistem. Bingung, ia segera mencoba memanggil ibu gurunya, ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Tetapi ibu guru terlalu sibuk mengurus anak-anak lain, tidak sempat menanggapi pertanyaannya. Melihat gurunya sibuk, Kulu yang baru berusia 4 tahun pun memutuskan untuk menghadapinya sendiri. Di tempat tidurnya, ia terus menatap sistem yang melayang tepat di depan wajahnya. Setelah beberapa saat, pembaruan sistem akhirnya selesai, dan layar itu mulai membuka informasi mengenai keterampilannya. Dengan penuh antusias, ia ingin mengetahui kemampuan yang diberikan kepadanya. Dari sana, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah skill pasif bernama mesin sistem kerajinan rusak dengan peringkat L. Sementara semua skill aktifnya hanya memiliki peringkat F. Melihat huruf L pada skill pasifnya, Kulu merasa bingung. Ia baru belajar alfabet hingga S, jadi apa itu peringkat L? Sistem, seolah memahami kebingungannya, segera memberikan penjelasan. Rang L ternyata adalah satu tingkat di atas S, dan itu berarti legendari. Mata Kulu berbinar penuh kegembiraan. Ia merasa dirinya luar biasa karena mendapatkan sesuatu dengan peringkat legendari. Selain itu, sistem secara otomatis menyesuaikan komunikasinya dengan usia Kulu, memastikan semua informasi dapat dipahami dengan mudah. Namun, sebelum Kulu sempat menikmati kebahagiaannya, tiba-tiba sistem mengaktifkan mode darurat. Karena usianya yang masih sangat muda, sistem segera mengaktifkan perlindungan anak. Dan dengan itu, Kulu menerima quest pertamanya. Mencari seseorang yang bisa dijadikan wali. Kulu terdiam. Ia mulai memikirkan ayah dan ibunya. Dengan erat, ia mencengkeram selimutnya, bertanya dalam hati mengapa ia mendapatkan quest mencari wali. Apakah itu karena dirinya tidak memiliki ayah dan ibu? Pikiran itu membuatnya mulai menggali ingatannya. Sebagai seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan, ia tahu bahwa ada dua cara untuk memiliki orang tua. Opsi pertama adalah diadopsi oleh keluarga baru. Namun, menurutnya itu tidak akan mungkin terjadi. Ia hanya bisa berharap. Tatapannya kosong sejenak, lalu beralih pada opsi kedua. Ayah dan ibunya akan datang menjemputnya dari panti asuhan. Ia teringat seorang wanita yang pernah datang menghampiri seorang anak, meminta maaf karena baru bisa menjemputnya saat itu. Wanita itu berkata bahwa hidupnya sedang sangat sulit, dan karena itulah ia baru bisa membawa anaknya pulang. Kulu mendengar percakapan itu secara tidak sengaja saat ia mengintip wanita tersebut merangkul temannya yang beruntung bisa pulang bersama ibunya. Ia menatap temannya yang pergi. Saat itu juga, ia mulai berpikir bahwa ayah dan ibunya mungkin telah meninggalkannya di panti asuhan bukan karena mereka menginginkannya, tetapi karena mereka mengalami masa sulit yang membuat mereka tidak bisa bersamanya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Ia segera mengusap wajahnya, mencoba menahan kesedihan yang tiba-tiba muncul. Namun di saat yang sama, ia membuat keputusan. Ia harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Dalam pikirannya yang masih polos, ia yakin bahwa alasan orang tuanya pergi adalah karena mereka tidak memiliki cukup uang. Selama ia memiliki banyak uang, mereka tidak akan meninggalkannya lagi. Dengan tekad yang semakin kuat, Kulu berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi seorang hunter yang bisa menghasilkan banyak uang. Namun, ia juga tahu satu hal. Jika ia memiliki terlalu banyak uang, panti asuhan akan mengambilnya. Karena itu, ia harus mencari cara untuk menghasilkan uang secara diam-diam. Saat ia berpikir tentang langkah apa saja yang harus direncanakan untuk mendapatkan uang, tiba-tiba bayangan seseorang mendekatinya. Ibu gurunya. Dengan suara lembut, ibu guru bertanya mengapa Kulu belum tidur di jam seperti ini. Kulu terkejut. Ia tidak menyadari bahwa waktu sudah berlalu begitu cepat. Sebelum sempat menjawab, ibu guru mulai menepuk-nepuk tubuhnya dan menyanyikan lagu pengantar tidur. Kulu berusaha untuk tetap terjaga. Masih banyak hal yang harus ia pikirkan, masih banyak rencana yang harus dibuat. Namun, nyanyian dan tepukan lembut ibu guru membuat kelopak matanya terasa semakin berat. Dalam hatinya, ia mengeluh. Skill pengantar tidur ibu guru terlalu kuat untuk ia lawan. Dan akhirnya, ia pun perlahan tertidur dengan lelapnya. Beberapa hari kemudian, demi bisa bersatu kembali dengan keluarganya, Kulu terus-menerus menjalankan bisnisnya di dalam dungeon kelas A. Hingga suatu hari, saat Kulu memegang ponselnya, ia merasa terkejut bukan main. Ia baru menyadari bahwa uang sejumlah 20 juta yang telah ia kumpulkan dengan penuh ketekunan melalui bisnis dungeon, ternyata bukan uang sungguhan. Jumlah itu sangat fantastis bagi seorang anak berusia 4 tahun, bahkan bagi kebanyakan orang dewasa. Ini bukan sekadar angka, melainkan harapan yang selama ini ia genggam erat. Harapan untuk bisa bertemu kembali dengan orang tuanya, harapan untuk tidak ditinggalkan sendirian di panti asuhan. Seorang ibu guru pun menjelaskan bahwa untuk menggunakan uang dari aplikasi tersebut di dunia nyata, Kulu harus menukarnya dengan uang tunai. Dan untuk itu,
Ia membutuhkan sesuatu yang disebut rekening bank. Kulu terdiam, matanya bergetar. Itu adalah sesuatu yang belum pernah ia miliki. Sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh anak berusia 4 tahun seperti dirinya. Kekesalan dan frustrasi membuncah di dadanya. Ia telah bekerja keras, memutar otak siang dan malam, mencari cara untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Namun sekarang semuanya terasa sia-sia. Ia merasa gagal. Karena ia tidak memiliki lisensi hunter, ia pun terpaksa berjualan di pasar ilegal. Kulu menatap layar ponselnya yang berisi uang hasil usahanya. Ia benar-benar merasa gagal. Ia pun menjatuhkan tubuh kecilnya ke lantai, seolah kehilangan semangat hidup. Melihat itu, ibu guru bingung dan mencoba membujuk Kulu untuk berdiri. Sementara itu, ibu guru lain yang sedang menonton televisi memberitahu bahwa ada wawancara tentang hunter bernama On Jurim sedang tayang. Meski sedih, Kulu terus berjuang meyakinkan dirinya bahwa ini belum akhir. Ia menolak menerima kenyataan itu. Ia harus menemukan cara lain. Saat itu, suara dari televisi menarik perhatiannya. Sebuah wawancara sedang berlangsung, dan di layar tampak seorang hunter terkenal sedang berbicara penuh wibawa. On Jurim, Master Guild dari Hyunak, guild paling terkenal dan paling kontroversial di dunia hunter. Akhirnya, Kulu bereaksi dan mulai mencoba berdiri. Ia menatap layar televisi itu dengan penuh antusias dan keseriusan. Sang pembawa acara menjelaskan bahwa Hyunak adalah guild yang selalu menjadi pusat perhatian. Beberapa orang membencinya, sementara lainnya mengaguminya. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal, Hyunak adalah tempat di mana kebebasan dan kekuatan memiliki makna besar. Ia pun meminta pendapat sang ketua guild. On Jurim dengan tenang menjelaskan bahwa di guild yang ia pimpin, kebebasan dan perlindungan bagi anggota adalah prinsip utama. Mendengarkan wawancara itu, pikiran Kulu tercerahkan. Perlindungan? Kebebasan? Kulu teringat bahwa sebuah guild bisa membantu hal-hal sulit yang tidak bisa ditangani sendiri oleh anggotanya. Jika begitu, mungkin mereka juga bisa membantunya membuka rekening bank? Terlebih lagi, saat On Jurim ditanya tentang kriteria anggota guild, ia menjawab dengan dingin bahwa ia hanya menerima anggota berperingkat S. Para guru pun mulai berkeluh kesah bahwa dengan persyaratan seketat itu, hampir tidak ada yang bisa diterima di guild tersebut. Bahkan, seorang guru menyayangkan kepribadian On Jurim yang dianggap tidak bersahabat. Di saat itulah, Kulu menatap ibu gurunya, lalu menunjuk gedung yang muncul di layar televisi. Dengan penuh semangat, ia bertanya bagaimana caranya agar bisa pergi ke sana. Dalam hatinya, Kulu telah bertekad. Ia harus pergi ke markas besar Guild Hyunak. Di sebuah ruangan besar, On Jurim Guildmaster Hyunak memperhatikan seorang anak kecil yang sedang mengintip ke dalam markas guild. Anak itu tidak lain adalah Kulu, yang berlari sekuat tenaga dari taman kanak-kanaknya hingga sampai ke markas tersebut. Ia bertekad untuk masuk ke ruangan Guildmaster. Namun, On Jurim merasa heran dengan anak kecil yang berdiri mematung di luar ruangannya selama 10 menit, tanpa bergerak sedikit pun. Ia pun bertanya-tanya apakah anak itu adalah anak dari salah satu karyawannya. Seorang anak kecil berdiri di depan markas guild? Apa yang terjadi? Gumamnya. Ia lalu bertanya pada asistennya, apakah Shin Nayan sekarang sudah menjadi seorang ibu? Shin Nayan menjawab santai, kupikir malah Anda, Master Guild, yang diam-diam punya anak tanpa memberitahu siapapun. Shin Nayan pun mulai memperhatikan Kulu yang berdiri tegap tanpa rasa takut. Dari ekspresi wajahnya, ia tahu bahwa anak itu tidak sekadar tersesat. Ia sedang mencari seseorang. Guild Master pun berpikir, apa anak ini sedang mencari orang tuanya? Lalu, ia memberi isyarat kepada Kulu untuk masuk. Dengan langkah mantap, Kulu memasuki ruangan tersebut dengan penuh percaya diri. Ia menundukkan kepala dengan sopan dan memberi salam kepada Guild Master. Sikap Kulu membuat On Jurim terdiam dan penasaran. Ia lalu bertanya, apakah kamu sedang mencari orang tuamu? Kalau begitu, aku bisa membuat pengumuman untuk membantu. Namun Kulu menjawab dengan tegas, tidak. Dengan suara lantang dan semangat menggebu-gebu, Kulu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, Guild Master, tolong rekrut Kulu. On Jurim terdiam, mencerna maksud dari kata, rekrut, itu. Ia mulai menatap Kulu dan berpikir, terkadang ada anak-anak yang datang untuk mendaftar menjadi hunter. Tapi baru kali ini aku melihat yang benar-benar terlalu muda. Lalu ia memejamkan mata, mengangkat teleponnya, dan membuat satu panggilan. Beberapa hunter segera berlari mendekat ke arah ruangan, menghampiri Kulu. Reaksi dari Guild Master membuat Kulu kebingungan dan terdiam. Ia tak mengerti kenapa ia seperti sedang diusir. Dengan berat hati, ia melangkah keluar dari ruangan tersebut. Sementara itu, Shin Nayan langsung menegur On Jurim karena bersikap terlalu kejam terhadap anak-anak. Namun semuanya dilakukan On Jurim dengan satu tujuan, agar Kulu tidak datang lagi ke guildnya. Keesokan harinya, Guild Master duduk di ruangannya dan perlahan membuka penutup matanya. Ia melihat Kulu berdiri di hadapannya lagi. Kali ini, Kulu menjelaskan bahwa meski usianya sangat muda, ia adalah seorang awakener. Ia juga menjelaskan bahwa berkat modifikasi kemampuan mental oleh sistem, ia mampu melakukan tugas-tugas intelektual tingkat tinggi, dan bahwa ia memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh guild.
Shin Nayan pun memuji Kulu yang sangat pintar dalam mempresentasikan dirinya, membuat Kulu tersipu bangga. Namun dengan nada dingin, On Jurim menoleh dan bertanya, "Sejak kapan kita menerima anak-anak di guild ini, Nayan?" Shin Nayan tak menggubris omelannya. Ia terlalu senang melihat kecerdasan dan keberanian Kulu. Kulu sendiri mulai malu dengan pujian yang terus-menerus diberikan padanya. Melihat semua itu, On Jurim akhirnya bertanya dengan frustrasi, "Apa maksudmu membawa anak-anak ke dalam ruanganku?" Dengan santai, Shin Nayan menjawab, "Karena Kulu sangat imut dan menggemaskan." Jawaban itu membuat kepala On Jurim terasa pusing. Ia pun berkata dengan tegas, "Jangan masuk ke ruanganku kalau tidak ada hal penting." Namun Shin Nayan tetap cuek, dan terus mencoba akrab dengan Kulu. Sementara itu, Kulu menatap Guildmaster dengan mata penuh tekad dan harapan. Hal itu membuat On Jurim semakin pusing, sampai akhirnya ia memberikan selembar kertas kepada Kulu dan menunjuk kalimat yang tertulis di atasnya. Kulu memandang kertas itu dengan bingung, lalu mulai mengeja, "Akpel?" Suasana langsung menjadi hening. Tak lama kemudian, On Jurim dengan wajah dingin berkata tegas, "Didiskualifikasi." Seketika, Kulu terdiam, terkejut, tak percaya. Ia tak menyangka dirinya akan didiskualifikasi secepat itu. Kulu berdiri terpaku. Diskualifikasi. Kata itu berulang-ulang menghantam pikirannya, bergema seperti dentuman palu raksasa yang menghancurkan segala impian yang telah ia bangun dengan susah payah. Udara di sekelilingnya terasa semakin berat, menekan tubuh kecilnya tanpa belas kasihan. Ia ingin menyangkalnya. Ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya belum berakhir. Bahwa jika ia berusaha lebih keras, berbicara lebih meyakinkan, menunjukkan potensinya sekali lagi, semuanya akan berubah. Namun kenyataan tidak mengizinkan itu. Melihat keadaan Kulu seperti itu, Shin pun menegur Guildmasternya, On Jurim, agar tidak mengatakan hal-hal kejam kepada anak-anak. Namun On Jurim tetap tak menunjukkan ekspresi. Seolah kenyataan ini hanyalah rutinitas biasa baginya, keputusan yang harus diambil tanpa mempertimbangkan siapapun yang terkena dampaknya. Lalu ia pun membalas Shin, "Apa aku jadi orang jahat di sini?" Sementara itu, Kulu sudah tertunduk bersedih, meneteskan air mata. Ia sangat sedih karena dirinya didiskualifikasi. Dengan suara menyayat hati dan gemetar, ia menjelaskan bahwa ia belum diajari hal itu. Dan ia yakin, jika dirinya diajari, pasti ia akan mengerti. Ia telah mencoba menjelaskan semuanya. Bahwa ia bisa belajar. Bahwa ia memiliki kemampuan yang bisa diasah. Bahwa ia hanya membutuhkan kesempatan. Bahkan gurunya, Yu Cheon, pernah memujinya sebagai anak yang mampu melakukan apapun jika diajari dengan benar. Ia bahkan pernah disebut sebagai elit dari kelas anak ayam. Dan seketika, tangisan Kulu pun pecah sejadi-jadinya. Ia menangis tanpa henti. Bahkan ia tertunduk di lantai, menangis seakan dunia sudah runtuh. Melihat tampilan Kulu seperti itu membuat On Jurim menjadi pusing. Lalu ia pun menanyakan pada Shin, apakah di kantin guild mereka menjual makanan untuk anak-anak. Tak lama setelah itu, terlihat Kulu saat ini menikmati sepotong biskuit coklat. Saat ini, ia sudah kembali di depan panti asuhannya. Meski ia sudah diberi biskuit coklat, ia masih bersedih. Ia merasa hancur. Rencananya untuk membuat rekening bank pun pupus seketika. Karena sebelum ia dikirim pulang, On Jurim memperingatkannya bahwa jika Kulu datang lagi, ia tidak akan pernah diizinkan untuk masuk ke dalam guildnya. Kulu hanya bisa menatap On Jurim sambil memegangi kantong berisi biskuit coklatnya. Kulu hanya bisa menghela napas. Meskipun ia ditolak masuk guild, setidaknya biskuit yang ia makan sangat enak. Itu bisa mengusir sedikit awan kelabu yang menggantung di hatinya. Ia mencoba mencari hiburan dalam kenyataan pahit yang baru saja menimpanya. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan aplikasi. Ada hunter yang mau membeli ramuannya. Si hunter itu menanyakan apakah perdagangan bisa dilakukan saat ini. Tak lama, Kulu pun pergi memasuki lubang kecil di dinding bangunan panti asuhannya. Sambil memegangi boneka beruangnya, ia bergumam, "Baiklah. Ia siap untuk mendapatkan uang lagi." Kulu pun mulai sibuk mencari-cari ramuan apa yang ingin ia bawa. Tangannya dengan cekatan memilih barang-barang dari daftar, memasukkannya satu persatu ke dalam tas yang ada di boneka beruangnya. Setelah semua persiapan selesai, Kulu pun duduk manis dan memegangi stik remote beruangnya. Dengan satu tekan di stik remote itu, ia membuat si beruang kecil mengendarai sepeda roda tiganya. Ia juga segera mengalihkan perhatiannya ke sistem. Dan sistem mulai mengaktifkan keterampilan khususnya. Aktivasi skill, buka pintu Dungeon, A. Dan si beruang kecil, yang lebih diklasifikasikan sebagai fake boss, pun telah memasuki Dungeon kelas A. Namun saat tiba di tujuan, ia melihat pelanggannya sedang bersama polisi. Seorang individu dengan tatapan penuh otoritas menuduh hunter itu datang untuk perdagangan ilegal. Polisi itu juga meminta lisensi hunter. Meski lisensinya diberikan, hunter itu menyangkal dan berkata bahwa ia hanya lewat untuk mengecek keadaan. Sementara itu, beruang kecil melihat kejadian itu dan mendengar percakapan mereka. Ternyata itu adalah hunter Jang Yongwong yang akan melakukan perdagangan ramuan dengannya.
Polisi itu menyayangkan bahwa seorang hunter Rangce justru terlibat dalam tindakan mencurigakan seperti itu. Kulu melihat ke arah pakaian polisi itu, dan ia mengingat bahwa seragam seperti itu dipakai oleh satuan khusus Satgas Hunter. Otak kecilnya pun mulai mencerna apa yang terjadi. Perdagangan ilegal, ditambah datangnya polisi. Seketika situasi berubah drastis. Kulu menjadi sangat panik dan ketakutan. Ia sadar, dirinya dalam bahaya. Dan ia memutuskan, ia harus segera pergi. Tanpa berpikir panjang, Kulu berbalik dan mulai mengayuh sepeda roda tiganya. Namun aksi kaburnya dilihat oleh polisi itu. Saat Kulu kabur, si polisi berteriak dengan keras. "Hei, berhenti di sana." "Tidak. Aku harus keluar dari sini," pikir Kulu panik, terus mengayuh sepeda roda tiganya. Saat itu, si polisi langsung menghubungi markas untuk meminta bantuan kepada semua hunter di sekitar Dungeon Dobongsan guna mengejar tersangka perdagangan ilegal barang-barang Awakener. Sementara itu, di dalam mobil terlihat seseorang sedang mengatakan sesuatu tentang Dungeon Gongdeok kepada Onjurim yang saat ini sedang menutup kedua matanya seakan sedang tidur. Meski Onjurim seperti itu, orang itu tetap terus berbicara dan menegurnya agar tidak ikut campur dengan Dungeon tersebut yang belum terdaftar. Orang itu adalah Direktur Biro Manajemen Awakener Bureau yang saat ini meminta Onjurim menanggapi apa yang ia katakan. Ia menjelaskan bahwa ada yang menuduh Onjurim lalai, bahkan mengungkit insiden Dungeon sebelumnya. Ia ditegur keras karena menyentuh Dungeon yang tidak terdaftar. Sementara itu, perintah darurat menyebar, permintaan bantuan dari kepolisian telah resmi dikeluarkan. Onjurim pun membuka penutup matanya untuk melihat pesan itu. Dengan menguap, ia membaca pesan dan berkata bahwa sebagai hunter terkuat, ia tidak bisa membiarkan pelaku perdagangan ilegal mengganggu ketertiban umum. Ia pun langsung membuka pintu mobilnya untuk segera pergi menanggapi pelaku perdagangan ilegal itu. Dan Onjurim dengan sangat cepat berlari keluar dari mobilnya. Sementara itu, direktur pun menjadi kesal karena Onjurim keluar dari mobil padahal mereka sedang berada di jalan tol, yang seharusnya melarang siapapun keluar dari mobil. Namun direktur tidak ambil pusing dengan si monster Onjurim tersebut. Ia tahu tidak bisa mengatur dirinya, jadi ia membiarkannya melakukan apa yang ia inginkan. Setelah berlari melewati beberapa mobil, Onjurim melihat ke kejauhan, di sanalah Dungeon Dobongsan. Saat itu, Kulu dengan beruang kecilnya sedang mengayuh sepeda roda tiganya melewati pandangan Onjurim. Onjurim yang melihat beruang kecil mengendarai sepeda itu pun memasang wajah bingung dan penuh tanya. Lalu ia pun menanyakan kepada petugas. Apakah tersangka perdagangan ilegal itu mengendarai sepeda roda 3 balita? Dan Onjurim makin terkejut ketika menerima tanggapan yang membenarkan bahwa pelaku itu adalah distributor cukup terkenal di aplikasi uang untuk perdagangan ilegal dengan nama pengguna Sayakulu 123. Mendengar nama itu, Onjurim bertanya-tanya, apakah pelaku itu Kulu yang siang tadi datang ke guildnya? Namun saat sosok itu terlihat, hanya sebuah boneka. Onjurim hanya bisa menjitak beruang itu dan mengangkatnya ke udara. Ia menyadari bahwa itu hanyalah boneka. Tapi ia mendengar sesuatu dari dalam boneka itu. Di sisi lain, Kulu melihat layar monitornya sudah tidak bisa menampilkan apa-apa lagi. Kulu menenangkan napasnya. Kulu merasa sangat ketakutan. Ia mengeluh, seharusnya ia langsung saja memutuskan koneksinya dengan beruang saat ia sudah melihat polisi. Tapi ketika ia mendengar suara, bio bip bip, ia hampir tertangkap. Itu membuatnya sangat takut dan melarikan diri dengan sangat cepat. Dan ia juga menyadari, dari tampilan terakhir di layar, bahwa boneka beruangnya telah ditangkap oleh seseorang. Saat Kulu sedang memikirkan siapa yang menangkap beruangnya, sesosok kaki telah berada di belakangnya. Dan saat itulah, Kulu langsung diangkat oleh sosok itu. Dengan mata dinginnya, Onjurim memanggil nama Kulu. Hal itu membuat Kulu terdiam. Guildmaster Onjurim pun terkejut melihat Kulu ada di sini. Ia tidak menyangka jejak kekuatan dari pelaku perdagangan ilegal berakhir di tempat ini. Dan di sini hanya ada Kulu. Kulu, yang telah diangkat seperti anak ayam, juga terkejut saat melihat Onjurim. Ia menatap Onjurim dengan gembira dan menanyakan apakah Guildmaster datang untuk menemuinya secara pribadi. Namun, Guildmaster tidak menjawab. Ia terus mengamati sekeliling tempat itu, mencari apakah ada orang lain. Sementara Kulu yang dicueki seperti bebek hanya bisa terdiam, kebingungan. Guildmaster terus berpikir dan yakin bahwa jejak sihir dari boneka yang mengendarai sepeda roda 3 milik balita itu berakhir di tempat ini. Namun, ia tidak melihat siapapun di sana kecuali Kulu seorang diri. Sambil mengaktifkan kekuatan spasinya, Onjurim menatap Kulu dan memintanya untuk berkata jujur. Dari ruang penyimpanan itu, keluar sebuah boneka beruang. Ia lalu bertanya kepada Kulu apakah boneka itu miliknya. Melihat boneka kesayangannya, Kulu sangat terkejut, bercampur rasa senang. Dengan perasaan bahagia dan lega, Kulu memeluk erat boneka itu, seakan-akan itu adalah harta paling berharga miliknya. Ia pun menjelaskan bahwa boneka itu memang miliknya, lalu mengucapkan terima kasih kepada Guildmaster Onjurim karena telah menemukannya dan mengembalikannya. Melihat bahwa boneka itu benar-benar milik Kulu, Onjurim terdiam sesaat. Kemudian ia bertanya, apakah akun bernama Kulu 123 itu milikmu? Kulu yang awalnya antusias mendengarkan setiap pertanyaan Onjurim,
tiba-tiba sangat terkejut. Ia merasa sangat ketakutan. Saking takutnya, ia memalingkan wajah pucatnya dari hadapan Onjurim. Tanpa banyak bicara, Onjurim memegangi tangan Kulu. Seketika itu juga, Kulu mendapatkan peringatan dari sistem bahwa ada aktivitas skill gangguan internal dari rang SSS. Tentu saja hal itu membuat Kulu terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam keadaan panik dan penasaran, Kulu langsung bertanya apakah semua itu adalah perbuatan guild masternya. Namun, Onjurim tidak menjawab. Ia hanya diam, seolah sedang mencari-cari sesuatu dan terus merasakannya. Tak lama, Onjurim pun terkejut bukan main. Karena kini ia menyadari bahwa Kulu memiliki skill legendaris yang melebihi kelas dirinya. Kini Onjurim mulai serius. Ia menatap mata Kulu dan bertanya apakah ia adalah awakener rang S. Beberapa waktu pun berlalu, di mana saat itu Kulu terduduk, merasa bersalah. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Guild Master Onjurim. Onjurim yang saat ini duduk santai di kursi mulai bertanya kepada Kulu tentang maksud dirinya yang ingin bergabung ke dalam Guild Kyumaknya. Apakah itu demi bisa melakukan perdagangan ilegal? Penggelapan pajak? Atau pencucian uang? Tanyanya. Sementara itu, Kulu masih bingung dengan apa yang dikatakan dan ditanyakan oleh Onjurim. Yang ia tahu, kakak perempuannya di panti asuhan pernah bilang, setengahnya akan diambil kalau kamu setuju. Karena itu, ia hanya bisa menjawab, iya, tanpa mengerti maksud Onjurim. Mendengar jawaban itu, Onjurim pusing. Ia memegangi kepalanya dengan satu tangan. Sementara Kulu merasa sedih dan takut. Ia berpikir apakah dirinya akan dikirim ke kantor polisi lalu dipenjara. Padahal, awalnya ia hanya berharap setengah uangnya saja yang diambil. Tapi karena merasa takut akan ditangkap, ia pun mengubah pikirannya. Dengan sangat tegas, ia menyerahkan seluruh uangnya kepada Onjurim sebagai permintaan maaf. Setelah Onjurim melihat jumlah uang di ponsel Kulu, sementara Kulu menjelaskan bahwa ia bisa menghasilkan uang kembali setelah ini, ia cukup terkejut melihat total jumlah yang cukup besar. Ia sangat terdiam. Lalu dengan nada dingin, ia bertanya, apakah aku sekarang disuap oleh bocah usia 4 tahun? Dan lucunya, Kulu membenarkan hal itu, meskipun ia tidak mengerti apa arti kata suap. Guild Master Onjurim semakin sakit kepala setelah kejadian ini. Lalu ia menatap Kulu dan bertanya, kalau begitu, bagaimana kau akan mendapatkan uang lagi setelah memberikan semuanya kepadaku? Dengan perasaan bersalah dan malu, Kulu menjelaskan bahwa ia akan mencarinya di market aplikasi uang. Karena menurutnya, jika ia bisa bergabung ke dalam sebuah guild, maka ia bisa mendapatkan banyak uang lagi. Sambil menyerahkan kembali ponselnya kepada Kulu, Onjurim bertanya, guild apa yang ingin kau masuki? Kulu menjawab, guild apa saja yang mau menerima aku. Ketika Kulu melihat jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 10 malam, ia pun tersentak terkejut. Dengan panik, ia memberitahu Onjurim bahwa sekarang waktunya Kulu tidur. Onjurim tak berdaya. Ia hanya bisa berkata bahwa memang seharusnya anak TK tidur jam segini. Karena itu, Onjurim menyuruh Kulu untuk segera tidur dan mengatakan bahwa besok pagi mereka akan membicarakan semuanya lagi. Kulu pun langsung turun dari pelukan Onjurim dan berlari pergi. Tentu saja Kulu merasa sangat senang dan bahagia. Ia langsung berlari dengan ceria menuju panti asuhannya. Sementara Onjurim hanya bisa menatap kepergian Kulu seperti itu. Ia terus memandangi hingga sosok Kulu menghilang dari pandangan. Setelah Kulu tidak terlihat lagi, Onjurim melepaskan napas panjang, melepaskan stresnya. Semua ini membuatnya merasa gila. Yang ia pikirkan bukanlah soal perdagangan ilegal, tetapi nasib bocah 4 tahun tanpa orang tua dan tanpa keluarga. Ia yakin negaranya akan sangat memuji anak ini karena memiliki rang S. Namun di saat yang sama, ia tahu anak ini akan dieksploitasi dengan sangat kejam oleh orang-orang dewasa yang licik. Karena itu, untuk melindunginya, Onjurim berpikir bahwa anak itu harus punya seorang wali yang bisa menjaga dan melindunginya. Sambil memandangi bangunan panti asuhan itu, Onjurim mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah aku sanggup menanggung tanggung jawab sebesar ini? Entah ini masalah masa lalu Onjurim atau sesuatu yang sedang ia pikirkan. Yang jelas terlihat sebuah adegan yang menyayat hati sesaat. Keesokan paginya, langit tampak sangat cerah dan bersahabat. Anak-anak panti asuhan sedang bermain di luar dengan sangat bahagia. Dan saat itu, sebuah mobil melaju mendekati panti asuhan tersebut. Mobil itu milik Onjurim. Ia datang untuk menemui Kulu. Ia memandangi papan nama panti asuhan itu sejenak. Namun, ia tidak langsung masuk. Ia bersandar pada dinding dan mulai merasa bimbang. Apakah keputusan yang akan ia ambil ini benar? Bahkan ia sempat berniat untuk pergi kembali. Ia yakin akan ada seorang wali yang baik yang akan mengadopsi Kulu. Namun saat sedang berpikir, ia mendengar suara anak-anak yang mengejek rambut Kulu yang dianggap sangat aneh. Salah satu bocah dengan tegas berkata bahwa tidak akan ada orang dewasa yang mau mengadopsi anak seaneh Kulu. Teman-teman lainnya pun membenarkan ucapan itu. Sementara Kulu hanya bisa terdiam dan menunduk. Ia menjawab dengan suara lirih bahwa tidak apa-apa jika memang tidak ada orang yang ingin mengadopsinya. Dengan nada sedih dan suara pilu, Kulu berkata bahwa ia akan mencari ayah dan ibu kandungnya sendiri.
Namun mereka terus mengejeknya, menyebutnya bodoh. Mereka mengatakan tidak akan ada siapapun yang datang menemui Kulu, si bocah bodoh dan aneh. Mendengar itu, Kulu mulai merasa sedih. Butiran air mata mulai ingin keluar dari matanya. Dan akhirnya, air mata itu pun jatuh, membasahi tanah di antara kedua kakinya. Ia bertekad bahwa setelah mendapatkan rekening, ia akan mencari ayah dan ibunya dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Saat itu, Onjurim sudah berdiri di samping Kulu dan memanggil namanya. Kulu terdiam sejenak. Kemudian, Onjurim langsung menggendong Kulu ke dalam pelukannya dan berkata bahwa ia akan mengadopsi Kulu. Karena ia akan membawa Kulu bersamanya. Kulu terkejut, namun wajahnya langsung berubah cerah. Ia memandangi sosok Guildmaster Onjurim, seolah tidak percaya. Ia tak bisa berkata-kata, hanya terkejut melihat wajah Guildmaster di depannya. Tiba-tiba, salah satu anak mengenali Onjurim dan berteriak kegirangan. Onjurim! Itu Onjurim! Anak yang lain juga merasa senang dan tidak percaya. Beneran Onjurim! Onjurim asli! Anak-anak yang tadi mengejek Kulu pun sekarang terlihat merinding dan canggung. Mereka mulai bertanya, apakah itu benar-benar Onjurim? Apakah Onjurim benar-benar akan membawa Kulu pergi? Tak lama kemudian, seorang pria berkacamata datang berlari mendekati Onjurim. Melihatnya, Onjurim tahu bahwa itu adalah direktur panti asuhan. Ia pun memperkenalkan dirinya. Sambil menatap Kulu yang ada dalam pelukannya, Onjurim menjelaskan bahwa ia datang untuk mengadopsi Kulu. Dan pada saat itu, sistem Kulu muncul kembali. Ternyata, itu adalah kelanjutan dari quest sebelumnya, mencari seorang wali yang bisa diandalkan. Kulu cukup terkejut melihat quest itu muncul lagi. Karena pada saat itu juga, skill perlindungan anak terbuka. Hal itu membuat Kulu sangat terkejut, bukan main. Di malam harinya, terlihat Kulu telah berada di tempat tidur bersama boneka beruang kesayangannya. Kulu sangat senang, hingga ia tak henti tertawa bahagia dengan keadaannya saat ini. Pada siang hari tadi, Onjurim menjelaskan bahwa mulai besok Kulu akan tinggal bersamanya. Saat itu, ia melihat Guildmaster Onjurim sedang menyelesaikan berkas adopsinya. Kulu masih bertanya-tanya dalam hati, apakah dirinya benar-benar bisa tinggal bersama dan menjadi anak dari Guildmaster Onjurim. Tiba-tiba, Kulu teringat sesuatu, seorang pria dan wanita. Wanita itu memanggil namanya, lalu sambil memegangi perutnya, ia menjelaskan bahwa ada seorang bayi di dalam perutnya. Terlihat saat itu Kulu masih sangat kecil, dan masih memiliki banyak boneka. Tiba-tiba, jiwa Kulu tersentak, membuat matanya menatap kosong ke langit-langit. Sepertinya Kulu pernah diadopsi, namun karena wanita itu, yang mengaku sebagai bibinya, menjelaskan bahwa saat itu ia sedang hamil, dan melihat ekspresi Kulu yang sangat syok, kemungkinan besar saat itu juga Kulu dikembalikan ke panti asuhan. Ini hanya asumsi Mimin ya, mungkin. Saat itu juga, Kulu langsung menutup seluruh tubuhnya hingga wajahnya dengan selimut, mencoba melupakan semua ingatan tersebut. Meski ia tidak mendapatkan sosok ayah, menurutnya Guildmaster sudah lebih dari cukup. Terlebih lagi, Guildmaster akan mengizinkannya bergabung dengan Guild Kyunak karena Kulu merupakan seorang hunter rang S. Ia yakin bahwa Guildmaster mengadopsinya bukan karena ingin menjadikannya anak, tetapi lebih karena membutuhkan anggota rang S seperti dirinya. Karena itu, ia tidak mempermasalahkan ketiadaan sosok ayah, dan masih cukup bersyukur ada Guildmaster yang menerimanya untuk bergabung ke Guild Kyunak. Keesokan paginya, Kulu sudah siap dengan semua barang yang telah ia masukkan ke dalam tas besarnya, yang ukurannya hampir sama dengan tubuhnya sendiri. Melihat hal itu, Onjurim pun membantu mengangkat barang-barangnya dan menanyakan kembali apakah barang milik Kulu hanya sebatas itu saja. Kulu membenarkannya, dan Onjurim mulai berpikir bahwa Kulu membutuhkan banyak barang lain yang harus dibelikan. Sementara itu, dari kejauhan, terlihat direktur dan anak-anak lainnya melambaikan tangan mengucapkan salam perpisahan. Mereka mendoakan kebahagiaan dan kesehatan untuk Kulu. Dengan sangat riang, Kulu berbalik dan melambaikan kedua tangannya dengan ceria, sambil mengucapkan perpisahan dan mendoakan kesehatan bagi mereka semua. Dan pada saat itu, ada satu anak yang sering merundungnya berteriak sangat keras mengucapkan selamat tinggal pada Kulu. Onjurim cukup terkejut dan menanyakan kepada Kulu apakah itu bocah yang mengganggunya kemarin. Kulu membenarkannya dan menjelaskan bahwa sekarang mereka sudah berbaikan. Lalu ia menambahkan bahwa temannya itu sempat mengatakan suka padanya. Namun Kulu menolaknya dan bilang bahwa ia tidak menyukai temannya tersebut, sehingga membuat bocah itu marah. Onjurim semakin terkejut mendengar bahwa bocah itu menyatakan cinta kepada Kulu. Ia tidak habis pikir dengan anak-anak zaman sekarang, apakah mereka tumbuh secepat itu? Kulu kemudian naik ke dalam mobil dan mulai menjauh dari panti asuhan. Ia terus memandangi tempat tinggalnya selama ini. Saat itu Onjurim menyuruh Kulu untuk duduk dengan benar, dan Kulu pun menuruti. Saat mengemudi, Onjurim berpikir bahwa ia harus membeli car seat terlebih dahulu. Kulu mulai melihat-lihat isi mobil yang ditumpanginya. Ia terpesona dengan kilau mobil tersebut dan mulai membayangkan apakah suatu hari nanti ia bisa memiliki mobil seperti ini setelah bergabung dengan Guild Kyunak. Ia membayangkan dirinya sebagai hunter pemungkas legendaris yang kaya raya dan terkenal. Ia membayangkan dipuja dan dipuji sebagai hunter yang sangat kuat dan legendaris.
Membayangkan semua itu membuatnya merasa sangat bangga dan percaya diri. Tiba-tiba ia teringat bahwa ia belum mengklaim hadiah dari misinya. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung membuka sistem di hadapannya. Setelah menyelesaikan misi, sistem mulai memproses pemberian hadiah. Sambil menunggu, Kulu terus berdoa agar mendapatkan hadiah yang bagus, seperti produk sampingan Ranges. Namun, sistem tiba-tiba memberitahu bahwa title tidak terbaca, sehingga hadiah diubah. Hal itu membuat Kulu terdiam bingung, menatap layar sistem di depannya. Sistem lalu memberikan ucapan selamat karena Kulu telah mendapatkan keterampilan bernama Deep-Rooted Attachment, Ranges. Dengan keterampilan itu, Kulu kini bisa menggunakan sub-keterampilan pengabdian pribadi. Keterampilan tersebut memungkinkan Kulu, jika mencapai indeks keterikatan di atas nilai standar yang ditetapkan oleh calon pengasuh, untuk memasukkan orang tersebut ke dalam slot sebagai pengasuhnya. Saat pengasuh dan Kulu bersama, efisiensi kebahagiaan akan meningkat dan energi akan pulih lebih cepat. Indeks keterikatan bisa meningkat melalui pengabdian. Ketika indeks pengasuh meningkat, Kulu akan mendapatkan hadiah berupa poin pengabdian. Membaca semua keterangan keterampilan itu membuat Kulu bingung, terutama tentang maksud pengabdian. Ia bertanya-tanya apakah itu bagus, namun karena keterampilan tersebut adalah Ranges, ia yakin itu keterampilan hebat. Lalu sistem meminta konfirmasi apakah Kulu ingin menjadikan Onjurim sebagai pengasuhnya. Tanpa pikir panjang, Kulu langsung menekan yes. Sub keterampilan itu pun aktif, dan sekarang slot di Deep-Rooted Attachment sudah terisi dengan Onjurim sebagai pengasuh. Sistem juga menyemangati Kulu agar terus mencari pengasuh sekunder, untuk mengisi slot-slot lainnya. Namun, pengasuh dengan peringkat kekuatan di bawah Kulu tidak dapat didaftarkan. Akhirnya Kulu mulai mengerti, sambil menatap Onjurim, ia berpikir bahwa ia bisa mendapatkan lebih banyak pengasuh lagi. Namun, ia masih bingung bagaimana cara melakukan pengabdian. Sistem kemudian memberitahu bahwa tangan penyembuhan milik Kulu bisa meningkatkan energi sang pengasuh. Sistem juga memberikan peringatan bahwa keterampilan tersebut hanya bisa digunakan pada pengasuh. Untuk mencegah penyalahgunaan, sistem membatasi pengungkapan keterampilan tersebut. Poin pengabdian bisa digunakan dalam berbagai macam area pertumbuhan. Melihat itu, Kulu mulai memahami bahwa poin pengabdian juga bisa meningkatkan statistik dirinya. Tanpa basa-basi, ia pun mencoba mengeceknya. Namun, ketika melihat statistiknya yang semuanya bernilai 1 dan tidak memiliki poin sama sekali, Kulu merasa kecewa. Ia tidak menyangka bahwa dirinya ternyata sangat miskin statistik. Melihat Kulu seperti itu, Onjurim bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan oleh Kulu. Tiba-tiba Kulu teringat sesuatu dan kembali bersemangat. Meski statistiknya kecil, ia tetap menganggap dirinya anggota Guild Kyunak. Ia pun merasa semangat karena telah menjadi bagian dari guild terkuat di negara ini. Karena itu, ia menanyakan dan memastikan kepada Onjurim apakah dirinya sekarang resmi menjadi anggota Guild Kyunak. Onjurim tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa selama Kulu mengikuti semua peraturan guild, maka ia diterima. Dengan percaya diri dan semangat tinggi, Kulu menyatakan bahwa ia bisa mengikuti semua aturan yang ada di Guild Kyunak. Melihat itu, Onjurim menatap Kulu dan menanyakan kembali apakah ia benar-benar yakin. Lalu, Onjurim menyampaikan salah satu aturan utama. Mulai sekarang Kulu dilarang melakukan perdagangan di aplikasi market uang. Seketika, semangat Kulu langsung hilang. Wajahnya kaku dan ia terdiam tak percaya. Onjurim menegaskan bahwa meskipun Kulu sangat ahli dalam perdagangan ilegal, ia tetap dilarang melakukannya. Mendengar itu, Kulu mulai panik. Dengan suara terbata-bata, ia menjelaskan bahwa ia membutuhkan aplikasi market uang karena itu penting bagi bisnisnya. Namun, Onjurim menjawab bahwa Kulu bisa berdagang di pasar Hunter sebagai gantinya. Dengan kepala tertunduk, Kulu menjelaskan bahwa ia tidak bisa berdagang di pasar Hunter karena belum terdaftar sebagai Hunter. Onjurim lalu mengatakan bahwa ia akan membantu Kulu mendaftar menjadi Hunter, sehingga Kulu bisa berjualan di pasar Hunter dengan nama samaran. Mendengar hal itu, tentu saja Kulu merasa kagum. Onjurim kembali menegaskan bahwa Kulu tidak boleh melakukan perdagangan ilegal. Sambil mencubit pipi Kulu, Onjurim meminta konfirmasi apakah Kulu sudah mengerti. Pipi Kulu yang dicubit membuatnya tidak bisa menjawab, yang keluar hanyalah teriakan kaget dan kesakitan. Namun, dengan wajah ceria dan bahagia, Kulu menyetujuinya. Ia bahkan berkata akan membayar komisi besar kepada Guildmaster Onjurim nantinya. Mendengar itu, Onjurim langsung menyampaikan peraturan kedua. Ia tidak menerima suap. Sambil kembali mencubit pipi Kulu, ia mempertegas peraturannya. Kulu yang kini memegangi pipinya hanya bisa diam. Ia berpikir apakah Guildmaster tidak menyukai uang. Namun, Kulu juga ingat bahwa dalam hidup ia belajar bahwa uang adalah segalanya. Ia teringat temannya yang berkacamata hitam, memberikan sebuah kota dan menanyakan apakah Kulu akan benar-benar menolak uang sebanyak ini. Dan tentu di saat itu Kulu ngiler bahwa ia tidak bisa menilai uang sebanyak itu. Karena menurutnya jika orang lain menolak uang, itu berarti uangnya tidak cukup sehingga ia harus terus memperbanyak uangnya sampai uangnya tidak akan ditolak lagi. Dan di saat itu ibu guru pun mulai menanyakan kedua bocah-bocah itu, apakah mereka masih dalam dialog permainan mereka.
Karena itu ia bertekad untuk mengucapkan rasa terima kasihnya dengan cara yang tidak akan pernah Guildmaster tolak nantinya. Dan mobil mereka pun terus melaju tanpa henti di tengah jalanan kota. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah villa. Kulu terlihat sangat gembira ketika pertama kali memasuki rumah barunya. Ia tak henti-hentinya melihat setiap sudut rumah itu dengan penuh kagum. Ada televisi yang ukurannya lebih besar daripada tubuh Kulu sendiri. Bahkan, Kulu sempat terdiam ketika melihat sepeda pink kesayangannya sudah berada di sudut rumah itu. Kulu tidak menyangka bahwa sepeda yang dulu ia tinggalkan di panti asuhan kini telah ada di sini. Ia lalu menatap Guildmaster dan bertanya dengan sangat serius, apakah boneka beruang kesayangannya juga dibawa bersama sepeda tersebut? Guildmaster tidak menjawab, namun Kulu sangat senang. Saking senangnya, ia ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada Guildmaster dengan cara terbaik yang bisa ia lakukan. Tiba-tiba, Kulu meletakkan kedua tangannya di lantai, membuat Onjurim kebingungan dengan apa yang akan Kulu lakukan. Beberapa detik kemudian, Kulu mencoba melakukan salto belakang, yang langsung membuat Onjurim panik dan nyaris terkena serangan jantung. Ia buru-buru melangkah maju untuk menangkap Kulu, dan berhasil. Sambil mengangkat tubuh Kulu di udara, Onjurim bertanya apa yang sedang Kulu lakukan. Tentu saja, Kulu menjelaskan bahwa ia melakukan salto sebagai bentuk rasa hormat kepada Guildmaster. Mendengar itu, Onjurim menjadi kesal. Ia menjelaskan bahwa dilarang melakukan hal-hal berbahaya seperti salto belakang, dan bahwa tidak perlu membalas rasa terima kasih dengan tindakan berisiko seperti itu. Kulu pun merengut karena merasa terlalu banyak aturan yang harus ia patuhi. Namun, Onjurim memintanya untuk bertindak bijak. Lalu, Onjurim mengeluarkan 4 atau 5 larangan lagi, dan akhirnya meminta Kulu untuk mengulanginya. Tidak boleh melakukan hal berbahaya, tidak boleh membuka pintu untuk orang asing, dan sebagainya. Setelah itu, Onjurim membawanya ke kamar tidur. Begitu pintu dibuka, Kulu langsung terpesona. Pemandangan seperti itu bahkan tidak pernah ia impikan. Dan sekarang, ternyata kamar itu menjadi kamar tidurnya sendiri, lengkap dengan kamar mandi. Kulu ingin mencuci tangan, tapi tinggi tubuhnya tidak cukup untuk mencapai wastafel. Onjurim pun mengangkatnya ke atas. Mungkin karena terpengaruh oleh kebahagiaan Kulu, Guildmaster yang biasanya dingin dan jarang tersenyum kini terlihat tersenyum dengan senang hati. Kulu kemudian meminta Guildmaster untuk ikut mencuci tangan juga karena ia baru saja keluar. Onjurim mengulurkan tangan dan membiarkan Kulu menggosok tangannya. Melihat Kulu yang begitu serius mencuci tangan membuat Onjurim merasa seolah sedang melihat seekor rakun yang sedang bekerja. Kulu juga meminta tangan satunya lagi untuk dicuci. Namun saat itu, Onjurim menyembunyikan tangan kirinya di belakang tubuhnya. Hal ini membuat Kulu bingung, namun ia segera mengerti bahwa Guildmaster menyimpan suatu rahasia yang tidak bisa ia ceritakan. Kulu pun tidak bertanya lebih lanjut, dan memilih langsung tidur nyenyak hingga keesokan harinya. Selimut dan bantal yang lembut membungkus tubuh Kulu dengan erat. Namun tekad yang kuat menyelamatkannya dari surga dunia itu, karena ia harus cepat-cepat menggosok gigi. Kebetulan saat itu muncul quest, tidak malas di pagi hari. Dan hadiahnya sebesar 100 poin kontribusi membuat rasa kantuk Kulu lenyap seketika. Ia membuka pintu kamar Guildmaster, berdiri dekat telinganya, dan memanggil namanya dengan pelan. Saat ia masih ragu apakah akan memanggil lagi, Onjurim membuka matanya yang berkilau. Namun situasi ini segera berubah. Apakah kamu baru saja membangunkanku? Tanya Onjurim. Kulu mengangguk sambil mengulangi gerakan sebelumnya, mendekati telinga Guildmaster dan membangunkannya dengan suara pelan. Hal itu membuat Onjurim bertanya mengapa Kulu membangunkannya dengan suara pelan. Kulu menjelaskan bahwa suasana di sekitar terlalu sepi. Setelah itu, Kulu menarik kerah baju Guildmaster untuk membantunya menggosok gigi. Tak lama kemudian, mereka berdua akhirnya menyikat gigi bersama. Sistem pun muncul kembali dan Kulu mendapatkan 100 poin kontribusi karena tugasnya telah diselesaikan. Kulu tidak menyangka bahwa hanya dengan menyikat gigi ia bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Ia merasa jaraknya menuju hunter tingkat atas semakin dekat. Ia juga tak sabar untuk menambahkan skill, pengasuh, ke dalam slot skillnya. Karena dengan begitu, ia merasa bisa lebih cepat menjadi hunter legendaris. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Kulu mengintip dari balik pintu kamar mandi. Ia melihat seorang pria berpakaian jas berlari ke arahnya, dan membuka pintu kamar mandi itu dengan paksa. Pria itu tampak syok dan tidak percaya. Ia mempertanyakan kepada Guildmasternya mengapa Onjurim sudah berada di tempat itu sepagi ini. Ia juga bertanya mengapa masternya sudah bangun sepagi ini. Pria itu masih bingung dan tidak percaya bahwa orang yang biasanya bangun seperti keledai keras kepala kini bisa bangun seperti ayam. Kulu akhirnya mengenali pria itu. Ia adalah orang yang dulu mengusir Kulu dari guild dan menyuruhnya pergi ke panti asuhan. Namanya Yun Seo-jun. Kulu pun memberitahunya bahwa dirinya yang membangunkan Guildmaster. Mendengar itu, tentu Yun Seo-jun semakin panik. Bagaimana bisa anak sekecil ini, yang bahkan belum tumbuh dengan sempurna, bisa membangunkan Guildmaster mereka? Dengan rasa khawatir, ia menanyakan pada Kulu apakah Kulu terluka dimanapun. Tentu saja Kulu menjawab tidak. Belum selesai dengan obrolan mereka, Onjurim meminta Yun Seo-jun untuk menghentikan sikap berlebihannya dan segera kembali bekerja.
Tak lama kemudian, Kulu mengenakan pakaian baru yang cocok untuknya. Ia pun mendapatkan pujian dari semua orang, dan Kulu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa karena ia tahu dirinya memang sangat imut. Tak lama kemudian, Onjurim juga mulai memuji Kulu yang terlihat sangat cantik sekarang. Setelah mendengar pujian dari Guildmaster, Kulu berlari kecil ke arahnya dan mulai memuji Guildmaster yang menurutnya sangat tampan. Kulu terus-menerus memuji Onjurim. Lalu Onjurim mengangkat tubuh kecil Kulu dan mengajaknya segera pergi untuk mengambil lisensi hunternya di gedung serikat pekerja. Di gedung Guild Kyunak, semua orang melihat ke arah Kulu. Tingkat perhatian orang-orang mencapai 100%. Padahal Kulu hanya ingin mengambil camilan, namun seluruh gedung menjadi terpesona. Tapi jika kamu bilang Kulu hanya datang untuk mencari camilan, itu salah besar. Ia sedang menjalankan rencana untuk mencari wali barunya. Ia mencoba mencari orang baru untuk mengisi slot kosongnya. Karena ia harus mencari hunter yang memiliki kekuatan tersembunyi sebagai hunter rang S level teratas. Namun saat ini ia menuliskan hal itu terlebih dahulu karena baginya ada hal lain yang membuat matanya bersinar. Ia pun mulai mengaktifkan rencana kekuatan tersembunyi, yaitu rencana untuk mendaftarkan Kulu secara resmi ke Awakener Center. Namun, ia didaftarkan sebagai rang F, bukan rang S. Ia perlu berpura-pura menjadi pemula level F karena Guildmaster mengatakan rang S akan menjadi sasaran orang jahat. Jadi, seorang ahli seperti dia harus menyembunyikan kemampuannya. Saat mendaftar nanti, ia harus menyembunyikan kekuatannya. Tidak ada cara lain. Siapa suruh Kulu begitu hebat? Ia merasa sangat senang, seakan sekarang ini ia menjadi protagonis dalam sebuah novel, di mana tokoh yang lemah ternyata menyembunyikan kekuatan sejatinya. Namun di saat ia sedang berjalan dengan penuh kegembiraan, seorang pria di koridor membuatnya berhenti. Orang itu mengeluarkan sebuah pisau dari saku dan menunjukkan ekspresi mengancam. Apakah ini musuh? Kulu sangat terkejut dan mulai merinding. Ia sudah lama tahu dari berita bahwa Guildmasternya memiliki banyak musuh. Sayangnya, kekuatannya sekarang masih belum cukup. Pria di depannya mungkin bukan tandingannya. Tapi meskipun begitu, ia tidak bisa membiarkannya melukai Guildmaster. Saat Kulu hendak menghubungi Guildmaster, pria itu bahkan menggoreskan pisau di lengannya hingga mengeluarkan darah. Ini membuat Kulu kecil terkejut. Ia mengayunkan tangannya dan berlari keluar dengan panik. Akibatnya, orang itu menangkap Kulu, mengangkatnya dengan satu tangan, dan mengamatinya dengan saksama. Tentu saja hal itu membuat Kulu menjadi panik dan meminta pria itu untuk menghentikannya. Namun pria itu bertanya, "Menghentikan apa?" Kulu dengan cepat menunjuk lengan pria itu dan berkata, "Itu, berhenti itu." Namun, tangannya bersih tanpa luka, membuat Kulu bingung dan kaget. Dengan rasa penasaran, Kulu pun mulai mencari-cari luka di tangan pria itu. Padahal ia jelas melihat darah menyembur sebelumnya. Lalu pria itu tersenyum jahat, membuat Kulu ketakutan. "Kau melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat." "Bohong. Aku akan menangkapmu." Kulu panik dan mulai berteriak. "Jangan ganggu Kulu." Rasa Kulu pahit, tidak enak. Pria itu pun menurunkannya. Ini membuat otak kecil Kulu sejenak macet. Apakah dia bukan musuh? Pikir Kulu dalam hati. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.